Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, kita sangat bersyukur karena walaupun kita sudah melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita masih diberikan semangat, kita masih diberikan kesehatan, walaupun ada beberapa dari kita yang kurang sehat, tetapi rahmat Tuhan memberikan banyak sekali berkat kepada kita. Kita masih bisa melihat, bernafas, mendengar. Itu adalah berkat yang tidak terduga. Nah, pada malam hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh besar berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan untuk kita semuanya. Banyak sekali yang telah kami lalui ya Tuhan, tetapi jika tanpa-Mu kami tidak bisa melakukannya. Dan pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami, sertailah kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami semuanya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Nah, yang menjadi nas kita dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18, yaitu ayat yang ke-14 yang akan saya bacakan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu yang menjadi nas kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari nas ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semuanya. Kalau kita baca di perikopnya, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, pada saat ini, walaupun pada saat yang lalu banyak sekali orang yang mengaku bahwa mereka percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi masih banyak yang kurang menghargai atas pengorbanan yang telah Kristus lakukan untuk kita semuanya. Padahal kita sebentar lagi akan merayakan masa Paskah, dan kita sudah masuk di dalam minggu Prapaskah yang kelima. Dan besok minggu kita akan bersama-sama menghayati Minggu Palmarum. Nah, beberapa dari kita saya rasa semuanya tidak memandang rendah nilai pengorbanan dari Kristus Yesus, nggih. Saya rasa semuanya menghargai semua pengorbanan yang telah Yesus lakukan untuk kita semuanya. Nah, kemudian di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, Petrus juga menegaskan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Petrus sendiri juga mengakui bahwa kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kristus sendiri sudah mengorbankan dirinya dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus. Nah, apa buktinya apabila seseorang dikatakan sudah tidak peduli lagi terhadap keselamatan yang Kristus berikan kepada kita semuanya? Bisa kita lihat dari pola hidup kita, gaya hidup kita yang mencerminkan apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang percaya, sudah benar-benar mengenal Kristus. Jadi setiap yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, sikap dan perbuatan dan cara berpikir kita, itu menggambarkan atau cerminan bagaimana kita benar-benar mengimani Sang Kristus itu tadi. Lalu apakah kita masih saja sama dari kehidupan kita yang lalu, yang hanya
yang penting aku ke gereja, yang penting aku menjadi orang percaya. Tidak seperti itu. Justru dengan keadaan kita yang saat ini, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, kita diberi kesempatan oleh Kristus untuk waktu intim kita dengan Dia lebih banyak. Bagaimana kita merenungkan apa yang telah kita lakukan itu kira-kira berkenan tidak di hadapan Allah. Jadi di dalam kitab Filipi ini, Rasul Paulus sekali lagi menasihati agar kita senantiasa melakukan perbuatan dan taat serta setia kepada Kristus. Jadi kita bukan hanya sekedar mengakui, bukan hanya sekedar mengimani. Justru iman yang sebenarnya, orang percaya yang sebenarnya adalah kita yang melakukan apa yang telah Kristus berikan kepada kita. Firman-firmannya di dalam Alkitab semuanya yang telah Kristus lakukan, nubuat-nubuatnya begitu besar dan ajaibnya. Begitu banyak sekali yang Kristus berikan kepadanya. Baik tidak Yesus ini? Ya tentu saja baik. Dia saja mengorbankan dirinya. Artinya kita juga harus berani untuk menghindari melakukan perbuatan yang tidak baik, terutama dosa. Jadi kita lebih baik menghindari dosa daripada melakukannya. Mungkin kita namanya juga manusia, ya wajar saja berbuat dosa. Ya, kalau kita bilang seperti itu, cara pola pikir kita seperti itu, berarti kehidupan kita belum sepenuhnya dibimbing oleh Roh Kudus. Kita masih menuruti apa yang ada di dalam diri kita. Kita tidak membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Bahkan Salomo di dalam Amsalnya juga menyebutkan bahwa dia juga takut terhadap pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Seperti dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, dan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, itulah yang dirasakan Paulus. Apabila kita memang mengakui bahwa Tuhan itu baik dan kita takut akan Tuhan, marilah kita bersama-sama, semakin kita menghayati masa Paskah ini, semakin kita mengerjakan keselamatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam lagu anak-anak itu ada lagunya Tuhan Yesus baik. Banyak sekali perbuatan-perbuatan dan nubuat yang Ia lakukan untuk kita semuanya. Jadi kasih setia Tuhan selalu ada untuk kita semuanya. Oke, bagaimana Yesus memberikan hal yang baik untuk kita semuanya? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu penuh rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tetaplah mengakui bahwa Yesus itu baik dan lakukanlah apa yang telah Dia katakan dan telah Ia firmankan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetaplah kita mengerjakan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.